Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajri dari kelas C6. Di sini saya akan mencoba menjawab ujian tengah semester dengan mata kuliah otomasi industri. Yang pertama ada bagaimana konsep dari otomasi industri. Jawabannya, otomasi industri dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dalam dunia industri yang menggunakan perangkat kontrol dalam hal pengendalian proses operasi. Prosesnya sangat memungkinkan dilakukan secara otomatis tanpa banyak melibatkan campur tangan manusia. Seperti zaman sekarang udah banyak PT-PT menggunakan mesin yang otomatis. Yang kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama yang akan saya bahas yang rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun sejajar atau bersebelahan. Kekurangannya, yang pertama, apabila satu lampu putus maka lampu lain akan padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak akan menyala dengan terang disebabkan karena arus listriknya terbagi-bagi. Kelebihannya, yang pertama, rangkaian seri hanya membutuhkan jumlah kabel penghantar yang sangat sedikit ketimbang paralel. Yang kedua, arus yang mengalir pada beban akan sama besar. Dan yang ketiga, biaya yang digunakan dalam pembuatan rangkaian seri lebih mudah dibanding rangkaian paralel. Selanjutnya, rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bercabang atau bertingkat. Kekurangannya yaitu, yang pertama, arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban menjadi tidak sama besar. Yang kedua, membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak. Dan yang ketiga, pembuatan rangkaian listrik paralel membutuhkan biaya yang lebih banyak. Adapun kelebihannya yaitu, satu, lampu yang dirangkai menggunakan rangkaian paralel. Jika salah satu lampu putus, maka lampu yang lain tidak ikut putus. Lampu yang dirangkai dengan paralel akan menyala dengan terang. Dan yang ketiga, pada setiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Yang pertama, untuk di tahun 2020 PLN menentukan yang golongan subsidi 450 FA dikenakan biaya 415 per kWh. Golongan subsidi 900 VA dikenakan biaya 605 per kWh. Golongan mampu 900 VA dikenakan biaya 1352 kWh. Golongan mampu 1300 VA dikenakan biaya 1467 per kWh. Rumus pemakaian listrik yaitu daya alat atau watt dikali lama pemakaian per jam. Di sini ada contohnya, yaitu 7 lampu dengan daya 30 watt menyala selama 12 jam per hari. Yang kedua, satu AC 750 watt menyala selama 8 jam per hari. Yang ketiga, ada satu TV 50 watt menyala selama 5 jam per hari. Dan yang keempat, satu kulkas 300 watt menyala 24 jam per hari. Nah, di sini kita hitung untuk 7 lampu berarti 7 dikali 30 watt dikali 12 karena 12 jam per hari yaitu 2250 watt. Yang kedua, satu AC di sini ada 750 watt dikali 8 itu 8 jam per hari sama dengan 6000 watt. Di sini ada satu TV dengan daya 50 watt berarti 50 dikali 5 yaitu 5 jam per hari yaitu 250 watt. Dan di sini ada satu kulkas 300 watt menyala 24 jam per hari. Di sini 300 daya kulkas tersebut dikali 24 jam per hari dikali 24 yaitu 2400 watt. Nah, di sini cara menghitung tarif listriknya berarti yang tadi 2250 ditambah 6000 ditambah 250 ditambah 2400
sama dengan 10.900 watt per hari. Untuk mendapatkan satuan kWh tinggal dibagi 1000, berarti 10.900 watt diubah menjadi kWh, yaitu 10,9 kWh per hari. Jika satu bulan terdiri dari 30 hari, maka 30 dikali 10,9 yaitu 327 kilowatt kWh. Jadi satu bulan menggunakan golongan subsidi, harga yang dibayar ini tadi golongan subsidi yang per kWh nya 605 dikali 327 kWh, yaitu sebesar 197.835 perak pada setiap bulannya. Dan yang keempat, apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Energi ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Mengapa demikian? Karena energi yang bisa diperbarui itu sumber energi yang persediaannya tidak terbatas. Contohnya energi angin, air, matahari, dan panas bumi. Sedangkan energi yang tidak bisa diperbarui yaitu sumber energi yang persediaannya terbatas, misalnya bensin, batu bara, minyak bumi, dan gas. Dan proses tersebut pembuatannya cukup lama dan dipakai terus-menerus, kemungkinan akan habis. Yang kelima, jelaskan mengenai transformator, cara kerjanya, fungsinya, kegunaannya, dan kenapa alat listrik tersebut memerlukan transformator. Transformator atau trafo adalah perangkat statis yang mentransfer energi listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lain melalui proses induksi elektromagnetik. Trafo dapat ditemukan pada setiap energi listrik yang menggunakan alternating current atau yang bisa kita sebut AC. Cara kerja trafo pada prinsip induksi sederhana, induksi timbal balik antara belitan primer dan sekunder, atau disebut dengan kumparan. Secara umum, trafo menerima tegangan yang bersifat bolak-balik. Arus bolak-balik tersebut mengikuti kumparan menghasilkan flux yang terus berubah dan yang dihasilkan sekitaran belitan primer. Trafo sendiri berfungsi untuk AC seperti yang kita dapat di stop kontak, bukan DC. Kegunaannya untuk menukar tegangan arus dalam satu rangkaian dengan tidak dipengaruhi daya listrik total, dan dibutuhkan tegangan tinggi dengan arus kecil yang kemudian diubah menjadi listrik bertegangan rendah dengan arus besar, atau sebaliknya. Karena trafo alat yang bekerja dengan menambah atau mengurangi tegangan berdasarkan kebutuhan mesin, maka dari itu trafo sangat penting pada alat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman pada peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab lainnya. Sistem proteksi juga merupakan pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik. Adapun macam-macam gangguan pada sistem tenaga listrik, yang pertama gangguan hubungan lebih, yang kedua gangguan hubung singkat, yang ketiga gangguan hubung tegangan lebih, yang keempat gangguan ketidakstabilan. Kemudian yang ketujuh, soal terakhir, jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Resistor 6 warna ini adalah terdapat nilai toleransi pada masing-masing gelang tersebut. Yang gelang pertama itu menentukan digit pertama, gelang kedua menentukan digit kedua, gelang ketiga menentukan digit ketiga, gelang keempat menentukan pengali, gelang kelima menentukan toleransi, dan gelang keenam menentukan toleransi suhu. Berikut contohnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab pada soal-soal tes ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.